Institut Teknologi Bandung mengungkap potensi tsunami di sepanjang pantai selatan Jawa. Ya, tim riset ITB mengatakan tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter. Beliau dulu lulus dari Geofisika ITB, kemudian melanjutkan. Guru Besar Seismolog Institut Teknologi Bandung menyampaikan hasil risetnya dalam acara virtual bertajuk Implikasi Gempa Megatrust di Selatan Jawa. Waktu pas masih kuliah. Sri Widiantoro memberikan peringatan mengenai potensi gempa yang dapat memicu tsunami. Gelombang tsunami diprediksi dapat mencapai 20 meter di selatan Banten. Potensi tersebut muncul karena adanya wilayah aktif secara tektonik di Laut Selatan Jawa yang dapat menimbulkan gempa dengan kekuatan besar. Untuk periode ulang 400 tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter, Bapak Ibu. Ini kira-kira di sekitar selatan Banten, Bapak Ibu. Nah, ke timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur tsunami-nya bisa mencapai 12 meter, kira-kira di selatan Blitar ini Bapak Ibu. Bagaimana kalau segmen yang barat dan timur pecah bersama seperti yang terjadi di Tohoku 2011, maka kita lihat yang di sebelah barat seperti tadi bisa mencapai 20 meter ketinggian tsunami-nya, sebelah timur sekitar 12 meter, namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersama Bapak Ibu. Kira-kira di sepanjang pantai selatan ini bisa 5 meter tinggi tsunami-nya. Seismicity gap. Sebagai tindak lanjut, peneliti ITB akan mengadakan survei lapangan di titik rawan tsunami yang disarankan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Atau slow slip sehingga tidak terjadi gempa atau sebaliknya sedang terjadi. Anggota tim peneliti seismolog ITB Endra Gunawan menyatakan bahwa potensi gempa yang dapat memicu tsunami di selatan Pulau Jawa berkekuatan 9,1 magnitudo. Ia meminta masyarakat meningkatkan pengetahuan akan mitigasi gempa dan tsunami yang terjadi berulang di Indonesia. Kami menyebutkan bahwa terdapat potensi gempa bumi di sepanjang jalur subduksi di selatan Jawa dengan worst case skenario hingga mencapai 9,1 skala magnitudo. Riset itu menggunakan berbagai macam kombinasi data, yaitu seismik, kemudian GPS, dan kemudian hasil yang didapat itu dilakukan pemodelan tsunami. Pemodelan dilakukan dengan tsunami menunjukkan bahwa tinggi tsunami di Jawa bagian barat mencapai 20 meter dan di Jawa bagian tengah dan timur hingga 10 meteran. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi hasil tersebut. Yang pertama adalah pentingnya edukasi masyarakat. Dari sini terlihat bahwa yang kedua adalah penguatan infrastruktur, baik itu melalui bangunan ataupun sistem peringatan dini. Dalam sistem peringatan dini tersebut ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memahami resiko, yang kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah melakukan diseminasi, dan yang keempat adalah respons dari masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG membenarkan adanya potensi tsunami yang akan terjadi di Pulau Jawa karena di zona selatan Pulau Jawa merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks. Dan berdasarkan sejarah telah 5 kali tsunami terjadi di selatan Pulau Jawa. Meski demikian pemirsa, hal tersebut diharapkan tidak membuat masyarakat takut. BMKG lebih menyoroti pada mitigasi bencana dan edukasi terhadap warga untuk menghadapi worst case skenario. Dan berikut perbincangan kami dengan Maria Gerarda bersama dengan Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Pemirsa, ada sebuah hasil penelitian dari para peneliti di Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menyampaikan bahwa ada potensi terjadinya gempa bumi yang besar yang juga berpotensi terjadinya tsunami, yaitu di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Tentunya ini kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Jawa. Kemudian ini tsunami ini akan berdampak sejauh mana dan juga daerah-daerah mana saja yang kira-kira akan berpotensi dan juga kapankah ini akan diprediksi terjadi. Sudah bersama dengan saya Pak Daryono, ini adalah Kepala Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan juga Tsunami. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak.
Pak, ini kami tentunya ingin bertanya seperti apa sih prediksi atau potensi yang kemarin dilakukan oleh para peneliti dari ITB, kemudian data dari BMKG sendiri seperti apa? Iya, jadi BMKG mengapresiasi hasil kajian ITB itu, dan memang skenario worst case ini memang dapat menjadi acuan kita di dalam melakukan mitigasi. Yang namanya skenario worst case itu sebenarnya baik untuk menata menjadi acuan mitigasi kita, dan kita dengan ada informasi hasil kajian itu menjadi lebih intens bagaimana kita bersungguh-sungguh lebih serius di dalam menerapkan mitigasi, baik itu bangunan tahan gempa, kemudian penataan ruang pantai yang berbasis risiko tsunami, juga bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat kita di dalam melakukan evakuasi mandiri dengan cara menjadikan guncangan gempa itu sebagai peringatan dini tsunami. Jadi memang wilayah selatan Jawa itu memang kawasan seismik aktif dan kompleks, karena secara seismisitas memang sangat aktif gempanya, dan kita mencatat dalam sejarah itu sudah 5 kali terjadi tsunami pada tahun 1840, 1859, kemudian 1921, kemudian 1994 tsunami Banyuwangi yang menelan korban lebih dari 600 orang, kemudian tsunami Pangandaran pada tahun 2006. Itu adalah bukti semua bahwa zona selatan Jawa itu memang patut diwaspadai, dan itu bukti bahwa tsunami itu sudah beberapa kali terjadi meskipun dalam catatan sejarah kita yang tertulis baru 5 kali ya. Namun fakta lain terkait dengan fosil tsunami itu juga ada. Jadi pesisir pantai yang digali itu dipelajari lapis per lapisan tanahnya itu juga ada tsunami-tsunami purba yang terjadi masa lalu. Dan kita BMKG mencatat hingga saat ini itu sudah ada gempa besar yang pernah terjadi di sana itu untuk kekuatan di atas 8 ya, 8 tapi nggak nyampe 9 ya, itu sudah 4 kali. Kemudian untuk gempa kuatnya antara 7 sampai 8 itu juga 4 kali. Artinya zona megatrust itu memang menjadi generator gempa yang sangat potensial, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengadopsi mitigasi itu. Dan kalau kita mendengar apa yang dipaparkan oleh para ahli ITB itu, dan itu janganlah mempertajam rasa cemas dan khawatir kita ya. Jangan justru kita malah tidak produktif. Tetapi dengan adanya informasi terbaru ini, masyarakat dihimbau untuk sadar bahwa kita harus menyiapkan mitigasi itu. Baik itu mitigasi struktural maupun non-struktural, semua harus berjalan berbarengan. Dan pemerintah juga harus menegaskan bahwa memang perencanaan pembangunan kawasan-kawasan yang akan dibangun itu harus berbasis risiko gempa bumi dan tsunami, Mbak. Pak, tentunya dari sepanjang pantai selatan Pulau Jawa ini kan panjang sekali, dan juga ada berbagai kota di berbagai kabupaten di daerahnya. Kemudian kira-kira daerah mana saja mungkin boleh dijelaskan melalui gambar mungkin Pak, ditunjukkan kepada pemirsa? Kalau kita melihat jalur megatrust itu kan, dari Sumatera, kemudian selatan Selat Sunda, hingga selatan Jawa, hingga selatan Bali, NTB. Ini adalah zona megatrust yang menjadi generator gempa besar itu. Dan tadi sudah saya sampaikan, catatan sejarahnya sudah beberapa kali memicu tsunami. Kemudian gempa besar juga saya uraikan. Nah, ini ada beberapa kawasan yang memiliki nilai kopling yang tinggi, dan tampak di sini untuk wilayah selatan Banten memang memiliki kopling slip yang paling tinggi, dan ini berpotensi untuk terjadi gempa yang signifikan. Tetapi kapan kita tidak tahu, sehingga dalam ketidaktahuan kita itu, dalam ketidakpastian kapan itu terjadi, maka kita harus menata mitigasi sebaik-baiknya. Mungkin untuk dari prediksi atau potensinya sudah diketahui, tapi apakah ada prediksi kapannya, waktunya? Kita ketahui tentunya memang prediksi kapannya ini memang belum tentu bisa diketahui langsung saat ini, tapi mungkin apakah masyarakat bisa tahu apakah ini dalam waktu dekat ataukah masih jangka panjang, Pak? Itu jawaban pertanyaan yang sangat sulit, Mbak. Jadi kita memang belum memiliki teknologi untuk memprediksi ya.
Kalau potensi kita tahu itu potensi, bahkan tempat-tempat yang dinilai seismic gap, zona kekosongan gempa besar itu juga ada, kita tahu. Tetapi kapan rilis energi, kapan rilis nggak tahu. Sehingga pertanyaan Mbak sangat sulit dijawab. Terima kasih banyak Pak Daryono atas kesempatannya. Pak Daryono, Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Dan pemirsa, inilah tentunya informasi ini semoga bisa bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi Anda yang tinggal di sekitar pantai selatan Pulau Jawa. Jika tadi dari BMKG mengatakan jangan khawatir, jangan takut, tetapi lakukanlah upaya mitigasi dan upaya-upaya mandiri supaya Anda juga bisa lebih waspada terhadap terjadinya gempa bumi dan tsunami di sekitar rumah tinggal Anda. Dari Jakarta, Maria Gerada Boy Sidauruk, TV One mengabarkan.